Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Alhamdulillah sahabat-sahabat dan para pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali berjumpa dalam program Bincang Bareng Generasi Milenial. Dan alhamdulillah kali ini kita sudah menghadirkan narasumber milenial Al-Akh Kashful Anwari Haq bin Tashrif Amin. Assalamualaikum akhi. Assalamualaikum. Antum lahir tahun berapa? Lahir di Makassar 25 Juni 1994. 25 Juni 94, memasuki 26 tahun. Ya, Masya Allah. Tapi masih seperti 16 tahun. Ya. Sudah berkeluarga ya? Alhamdulillah. Sudah punya anak? Belum. Belum. Insyaallah. Sedang dalam penantian. Alhamdulillah. Mohon doa para pemirsa. Beliau dalam waktu dekat insya Allah akan diberikan amanah tambahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya baik. Beliau ini adalah salah seorang dosen bahasa Arab di Pendidikan Ulama Zu'ama Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan. Maka tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah cara praktis belajar bahasa Arab, khususnya percakapan atau muhadatsah, karena sejak muda juga, sejak kecil punya ketertarikan dengan bahasa Arab, ya bahkan juga bahasa Inggris. Bisa disampaikan akhi motivasi yang mendorong antum belajar bahasa Arab, bahkan bahasa Inggris juga sebagai bahasa internasional ya? Baik, pada awalnya sih motivasi itu kan lahir dari orang-orang terdekat ya, dari dalam. Ya karena utamanya seorang ibu itu sering bertanya gitu kan, sering bertanya pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi dari situ kita memiliki ketertarikan dalam bahasa asing itu. Sering ditanya, kaifa haluk misalnya. Padahal masih kecil itu kan. Iya, iya. Ditanya, Umur berapa itu? Itu umur masih belum masuk sekolah, Ustaz. Masih belum TK juga belum. Masih umur 3 tahun, 4 tahun sudah. Masya Allah, ini luar Kan biasa. adik-adik itu ya. sekarang juga sampai sekarang kan adik-adik saya masih diperlakukan seperti itu. Ini kemudian motivasi kayaknya keren ini kalau kita bisa bahasa asing juga kan gitu. Itu motivasi dari orang-orang dekat. Orang-orang dekat. Kemudian ketika mulai sekolah gitu kan, ada 1-2 teman gitu kan, ketika berbicara misalnya dia paham-paham sedikit bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian kita mengatakan kalau mereka bisa kenapa kita nggak bisa kan gitu ya. Mantap. Jadi ini motivasi atau hasad yang positif ya. Positif ya. Iri pingin juga seperti teman-temannya. Apalagi memang kan kalau di umum itu pelajaran-pelajaran seperti bahasa Arab, bahasa Inggris kan masuk dalam kurikulum. Ya, masuk dalam kurikulum, jadinya kita ini kalau belajar kok setengah-setengah ya, kita belajar kemudian lupa. Kenapa kita nggak langsung mendalami gitu ya? Gitu. Kemudian tumbuh rasa kepingin gitu kan menguasai bahasa asing, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sampai ketika masuk SMP, SMA itu sering berinteraksi dengan kitab-kitab Arab. Kemudian kita juga terjemahkan gitu kan ya. Cuma nggak sampai penerjemahannya itu kayak enggak 100% gitu. Enggak 100% paham. Akhirnya kita kesimpulan enggak mungkin kita akan memahami kitab-kitab Arab ini atau ilmu agama ini kecuali dengan menguasai bahasanya. Oke. Nah, disinilah kemudian kita menyadari bahwa bahasa Arab dan bahasa-bahasa asing lainnya itu adalah alat. Jadi bukan tujuan. Dia adalah alat untuk memahami Al-Quran, memahami Sunnah, memahami literatur bahasa Arab, ya, dan
Selain itu juga tentu alat komunikasi di dunia internasional ya. Masya Allah. Motivasi lain? Ya, ya memang pada awalnya kan gitu ya. Kalau orang-orang di luar kan saya sekolah SD di di negeri ya. SD di negeri. Nah, orang motivasinya itu selalu ke bahasa Inggris dulu. Orang-orang di luar kan bahasa Inggris. Nah, saya juga pada awalnya seperti itu. Oh, keren kalau bisa bahasa Inggris. Yeah. Kalau masuk SMA berbahasa Inggris itu keren sekali. Tapi setelah kita mendalami atau belajar kitab-kitab bahasa Arab, belajar Al-Quran begitu kan, kita akhirnya paham bahwa memang keren betul dan kasihan betul orang yang tidak dapat berbicara bahasa Inggris. Dia akan ketinggalan informasi, ketinggalan ilmu-ilmu. Namun lebih kasihan lagi orang yang tidak memahami bahasa Arab. Dia tidak dapat memahami agamanya secara utuh. Ya, artinya bisa berbahasa Inggris itu keren, tapi lebih keren lagi bisa berbahasa Arab. Ya. Karena selain dia bahasa internasional, juga bahasa akhirat. Bahasa akhirat. Ya, jadi dunia akhiratnya dapat, memahami agama juga mudah, insya Allah. Ya. Tayyib akhi, nah sekarang kita mau sharing tentang bagaimana cara belajar bahasa Arab yang praktis. Dan tentu kita mulai dari hal-hal yang sangat menentukan yang perlu menjadi perhatian kita sebelum belajar lebih lanjut ya. Yang paling menentukan yang pertama mungkin ada dua hal ya. Yang paling menentukan itu adalah motivasi itu sendiri, kenapa kita ingin belajar. Yang kedua itu lingkungan. Yang saya maksudkan di sini bukan lingkungan pesantren, bukan harus pergi jauh-jauh ke luar negeri, cuma kita yang menyuasanakan. Yeah. Kita yang menyuasanakan, baik itu teman berinteraksi kita, dengan siapa kita berbicara, dengan orang tua, dengan kenalan, atau bahkan kita lewat video call misalnya, berbicara dengan orang-orang Arab, orang-orang asing, itu juga menyuasanakan. Itu termasuk menciptakan lingkungan. Itu harus tumbuh dari kita. Jadi ya, kreativitas, inovasi, untuk kemudian bagaimana melahirkan sebuah milieu lingkungan, meskipun kita tidak berada di lingkungan pesantren, tetapi kita berusaha untuk bagaimana menciptakan suasana yang mendorong kita ya untuk berbahasa Arab. Ya, lalu ketika belajar bahasa ini yang terpenting dimulai dari mana gitu? Ya, yang metode yang praktis berdasarkan pengalaman antum dan juga tentu teori-teori yang disampaikan oleh para masyayikh, para guru-guru kita ya selama belajar itu. Ya, itu kalau yang kita ketahui bersama mungkin memang kalau teori belajar berbahasa itu semua sama ya. Baik itu bahasa Inggris, bahasa Arab, karena unsur-unsur bahasa itu cuma 3. Ya. Unsur berbahasa itu yang pertama al-aswat, itu pengucapan atau namanya bunyi, itu unsur berbahasa bagaimana mengucapkan. Kemudian yang kedua adalah al-mufradat atau kosakata. Kemudian at-tarakib, kaidah-kaidah. Ketika kita sudah menguasai 3 hal ini, 3 unsur ini, berarti kita sudah menguasai bahasa tersebut. Itu yang pertama mungkin unsur-unsurnya. Kemudian maharatul lughah. Maharatul lughah itu apa istilahnya ya? Keterampilan berbahasa. Nah, itu ada 4. Nah, inilah yang harus kita dalami dalam belajar berbahasa. Sebelum lanjut ke maharatul lughah, tadi anasirul lughah ada al-aswat, ada al-mufradat, ada at-tarakib gitu. Bisa dicontohkan dulu al-aswatnya? Al-aswat itu cara pengucapan. Itulah pentingnya kita belajar langsung kepada ahlinya. Tidak asal langsung membaca, kemudian melihat, ini bacanya seperti ini, enggak. Kita lihat bagaimana pengucapan yang benar, baik itu bahasa Inggris misalnya, bahasa Arab, itu penting sekali. Itu masuk dalam al-aswat. Berarti perlu kita belajar langsung ke native speaker atau kita pakai alat bantu dalam bentuk
ceramah-ceramah dari YouTube itu kita mendengar atau bagaimana? Atau Alhamdulillah. enggak apa-apa juga orang Indonesia yang penting pengucapannya benar? Alhamdulillah sekarang banyak metode ya, banyak membantu, utamanya alat-alat komunikasi ini banyak sekali membantu, baik media sosial, baik itu YouTube, itu banyak sekali membantu kita untuk mendalami bahasa Arab ya. Bisa menggunakan YouTube misalnya, bisa juga ada website-website khusus untuk belajar berbahasa itu sendiri. Ataupun kalau misalnya kita ingin langsung berbicara dengan native speaker, ada juga yang ingin membantu seperti itu, misalnya kuliah online atau belajar online seperti itu. Ya. Baik, jadi intinya itu adalah bagaimana mengucapkan bahasa itu sendiri dengan benar. Al-Asad. Kemudian al-mufradat, memperbanyak kosakata. Nah, kiat-kiat untuk menambah kosakata gimana? Kiat-kiat untuk menambah kosakata yang pertama ya perlunya banyak mendengar. Itu paling penting, perlunya banyak mendengar. Kemudian menghafal dari apa yang ia dengar. Menghafal dari yang dia dengar Ya. dalam bentuk satu kalimat atau ungkapan. Ya, satu kalimat atau jadi ungkapan. tidak menghafal satu-satu, Ya, kitabun, tidak buku, perlu, ya kalamun, pena. Bahkan jadi langsung dipakai, kemudian bertambah dengan sendirinya ya. Bahkan cara metode berbahasa atau metode menghafal mufradat itu yang dengan terjemahan itu kurang baik. Kurang baik karena itu berarti mengambil perantara bahasa lain. Ya. Mengambil perantara bahasa lain itu agak sulit. Makanya dalam mempelajari bahasa ini, utamanya bahasa Arab, itu sangat disarankan untuk tidak pakai terjemahan. Makanya pada awalnya ketika kita mendapatkan satu mufradat, satu kosakata yang belum kita pahami, itu kita cari dulu muradifnya atau sinonimnya lah kalau dalam bahasa kita itu persamaannya. Ini kursi misalnya. Ini kursi kan bahasa Arab itu asalnya. Al-kursi. Al-kursi itu apa artinya? Kita jangan mengatakan artinya al-kursi itu kursi. Kita cari dulu ada nggak sinonimnya dalam bahasa Arab atau persamaannya itu mak'ad misalnya. Oh, mak'ad. Apa bedanya mak'ad sama kursi? Mak'ad itu yang lebih lebar bentuknya. Nah, ini kemudian kita cari persamaannya dalam bahasa Arab. Nah, itu untuk salah satu metode penerjemahan. Ketika tidak mendapatkan persamaannya, kemudian kita menerjemahkannya dengan bahasa Arab itu sendiri. Apa makna al-kursi? Misalnya apa artinya kursi? Al-kursi alatun lil julus misalnya. Adalah alat untuk duduk. Nah, itu salah satu metode untuk memahami mufradat kosakata dan kemudian langsung menghafalnya. Ya. Artinya jangan terpaku dengan kamus, apalagi menghafal satu persatu kosakata. Itu sangat lambat, tapi langsung dipakai. Ya. Dan bahkan hafalan yang seperti ini akan lengket dan tidak hilang, insyaallah ya. Dipakai terus menerus ya. Kemudian at-tarakib. At-tarakib itu kaidah-kaidah dan itu sebenarnya akan mengikut ketika kita membiasakan berbahasa dan membiasakan mendengar langsung dengan cara yang benar, mendengarkan langsung dari orang asli. At-tarakib itu akan mengikut, kita akan paham nanti pada akhirnya, oh masih ada kesalahan-kesalahan dan kita harus memperbaikinya. Ya, ini juga sering kita mendengarkan orang berbahasa Arab dengan uslub Indonesia misalnya. Ini juga sangat mempengaruhi pada saat awal-awal belajar bahasa. Artinya disarankan agar buku panduan yang kita pakai itu adalah buku-buku yang disusun oleh orang-orang Arab. Ya, kan ada itu Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha gitu. Lalu kemudian apalagi disertai dengan CD. Itu kita mendengar langsung ya. Tentu sahabat-sahabat semua, ini menjadi satu hal yang penting dalam belajar bahasa asing, khususnya bahasa Arab. Taib, kita beralih kepada maharatul lughah, ya, keterampilan berbahasa. Kalau tadi hal-hal yang sangat menentukan dalam pengembangan bahasa asing kita. Tafadhol. Sebelum kita berbicara maharatul lughah, ada baiknya ketika
kita ingin belajar bahasa Arab, kita paham dulu bagaimana metode yang paling baik untuk belajar bahasa itu. Metode yang paling baik untuk belajar bahasa itu sebagaimana seorang anak kecil itu belajar berbicara. Seorang anak kecil belajar berbicara dimulai dari dia mendengarkan yang banyak, kemudian menirukan, kemudian setelah itu ketika tumbuh dewasa barulah kemudian dia membaca, kemudian barulah dia menulis. Nah, ini metode-metodenya. Jadi itu makanya ada perbedaan ketika mengatakan apa bedanya anak kecil atau apa bedanya ta'allumul lughah dengan iktisabul lughah. Ta'allumul lughah itu yang sering terjadi di sekolah-sekolah. Belajar berbahasa tapi kurang penerapan. Nah, ini sering terjadi. Yang dia lakukan adalah ta'allumul lughah, mempelajari bahasa. Mempelajari bahasa. Tapi bukan iktisabul lughah. Iktisabul lughah. Ya. Ya. Bukan menjadikan dia sebagai sebuah kemampuan dan keterampilan. Dia tahu saja secara teori. Dan ini yang banyak kita alami. Itu sebabnya banyak orang yang fasih berbahasa Arab, bisa memahami teks tetapi sulit untuk dibawa percakapan. Dan yang kita bahas pada kesempatan ini adalah keterampilan berbahasa atau muhadatsah. Tentu bagaimana caranya mahir baca kitab gundul, itu nanti ada sesinya tersendiri insyaallah. Ya. Tapi tadi kan antum menyampaikan bahwa belajar bahasa itu seperti anak kecil belajar bicara. Ya. Banyak mendengar, lalu kemudian apa yang dengar itu diucapkan gitu. Tanpa tahu tata bahasanya, tanpa tahu mana subjek, mana predikat ya. Kalau dalam bahasa Arab mubtada khabar gitu. Nah, ini sangat terkait dengan pembahasan kita berikutnya itu tentang maharatul lughah. Tafadhal. Baik, maharatul lughah itu ada 4. Maharatul lughah ada 4. Yang pertama itu maharatul istima'. Bagaimana keterampilan mendengar. Bagaimana mendengarkan. Kemudian yang kedua adalah maharatu an-nutq atau maharatul kalam. Maharatul kalam, bagaimana berbicara, mengucapkan. Kira-kira idealnya berapa kali mendengar baru bisa kita ucapkan ya? Seperti menghafal Al-Quran, itu kan berbeda-beda. Ada yang 10 kali, 20 kali, bahkan ada yang sampai 40 kali. Kalau kita misalnya belajar di kelas, itu antum sebagai guru bahasa Arab, dosen bahasa Arab, itu berapa kali idealnya itu? Ditikrar, diucapkan lalu kemudian metode gitu. yang biasa digunakan itu Ustaz sebelumnya adalah istami' wala tu'id gitu ya. Pertama mendengarkan saja dulu. Jangan diikuti. Dengan seksama, tidak perlu diikuti dulu. Tidak perlu diikuti. Itu mungkin 1-2 kali Ustaz. 1-2 kali. Kemudian tahap yang kedua adalah istami' wa'id. Ya. Dengarkan dan ikuti. Karir ma'i. Karir ma'i. Raddid ma'i. Dengarkan kemudian ikuti. Kemudian dia di situ ada misalnya percakapan lalu diikuti. Berapa kali itu idealnya? Itu 3 kali Ustaz. 3 kali. 3 kali. 2 kali memperdengarkan, 3 kali ikuti. Namanya ketiganya, penerapan yang ketiga itu masuk ke maharatul kalam tadi. Dia kemudian mengucapkan sendiri tanpa ada bimbingan. Kemudian dia membaca sendiri, diulang-ulang itu sampai 3 kali, 4 kali Ustaz. Ya. 3 kali. Itu juga untuk membiasakan lisan ini. Diperdengarkan, kemudian diikuti, kemudian disuruh mengucapkan sendiri. Nah, ini untuk tahapan al-istima' tsummal kalam, an-nutq. Tahapan berikutnya? Tahapan berikutnya adalah menerapkan dengan teman itu. Kalau misalnya di kelas-kelas atau di perkuliahan itu kan langsung dihadapkan sama teman. Langsung disuruh praktekkan ini kalimat ini dalam sebuah percakapan misalnya. Atau percakapan itu dipraktekkan langsung dengan teman. Ya. Ini masih masuk tahapan al-kalam, an-nutq. Iya, maharatul kalam. Kemudian maharo yang selanjutnya tadi yang ketiga itu maharatu al-qiraah. Maharatul qiraah artinya apa yang kita sudah ucapkan tadi kita baca lagi.
kita baca. Artinya buka buku panduan. Buka buku panduan. Ya. Ya. Buka buku panduan, kita memperdalam, melihat lagi bagaimana penulisannya, bagaimana cara membacanya. Nah, kemudian yang terakhir baru masuk maharatu al-kitabah. Bagaimana menuliskan apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sudah baca, Ya, kita ditulis. tulis. Ya. Ini 4 maharo ya, 4 keterampilan dalam berbahasa. Ya, alhamdulillah. Ini tentu sangat mendasar ya. Karena banyak orang yang belajar bahasa Arab itu menjadi jenuh dan akhirnya kemudian putus asa. Ya. Apalagi kalau kemudian dia tidak berada di sebuah lingkungan yang mendukung untuk itu, maksudnya tidak di pesantren. Ya. Tayyib akhi, kemudian kita kembali ke milu tadi ini ya. Kita ini kesulitan untuk membangun sebuah lingkungan bahasa pada saat kita punya keinginan yang kuat untuk mengembangkan keterampilan berbahasa kita, tetapi tidak ada teman bicara gitu ya. Nah, kalau pengalaman antum bagaimana? Kalau sekarang ini kan zaman sudah sangat membantu ya. Ada alat komunikasi, di situ ada WhatsApp, misalnya kita buat grup, itu banyak grup-grup berbahasa Inggris, berbahasa Arab, kemudian kita join di grup misalnya, dan setiap malam itu 10-15 menit video call. Itu kalau untuk membangun ini aja Ustaz, untuk banyak bercakap ya. Kalau misalnya memang tidak ada keluarga yang ingin membantu bercakap, teman berbicara begitu kan, tidak ada kerabat, ya mungkin bisa dengan cara metode seperti ini. Kalau antum sudah biasa khitabah, cara bahasa Arab? Alhamdulillah, kalau dulu pas sejak kecil, walaupun memang kemampuan berbahasa Arab terbatas, cuma itu sudah dibiasakan dengan orang tua, ikut-ikut lomba gitu kan, ikut lomba berbahasa Arab walaupun nggak paham Ustaz. Nah, sekarang mungkin pengalaman antum juga perlu di-sharing itu ya. Seperti apa tampil berbahasa Arab, berceramah dalam bahasa Arab, ya mungkin awalnya menghafal gitu, lalu kemudian setelah itu pelan-pelan belajar dan mengembangkan gitu. Gimana pengalamannya? Kalau saya karena sejak kecil gitu ya Ustaz ya, dibiasakan tampil, ya pada awalnya memang dibimbing saja, dibacakan, kemudian kita ikuti, kemudian bagaimana tampil di depan orang lain, bagaimana berani dan tidak takut ya, seperti tampil pada umumnya. Ya, intinya harus tumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri dulu gitu ya. Persoalan konten itu nomor sekian lah. Ya, termasuk bahasa Arab itu. Baik, alhamdulillah akhi, terakhir silakan memberikan pesan-pesan kepada sahabat milenial ya, betapa pentingnya, urgennya kita belajar bahasa Arab. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab atau buku-buku yang kita sering baca ini semuanya adalah buku terjemahan. Ya. Kitab-kitab tentang ilmu agama, tentang usul fiqh misalnya yang kita sering baca di sekolah, kita baca di kuliah, itu semuanya terjemahan, dan itu tidak lain adalah terjemahan dari bahasa Arab. Nah, juga Al-Quran yang kita sering baca setiap hari tidak dapat kita tadabburi, atau sangat sulit kita untuk mentadabburinya kecuali dengan menguasai bahasa Arab. Maka dari itu pesan pribadi kepada teman-teman semua adalah bagaimana membangun, memotivasi diri untuk sama-sama kita memulai belajar atau menguasai bahasa Arab ini. Karena seseorang tidak akan sempurna pemahamannya terhadap agama ini kecuali dia paham bahasa Arab itu sendiri. Ya, baik akhi. Jadi poinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkannya
berupa Al-Quran yang berbahasa Arab agar kalian mengerti. Ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami bahasa Arab agar kita bisa memahami Al-Quran. Dan Nabi SAW juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan bangsa Arab, sehingga sabda-sabda beliau, hadis-hadis yang diucapkannya juga dalam bahasa Arab. Dan tentu memahami bahasa asal, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, bahasa sunnah, akan lebih memudahkan kita untuk memahami makna yang sebenarnya dan akan mendukung kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita membaca ayat dalam salat, membaca bacaan-bacaan salat dan ibadah-ibadah lainnya juga dominan dalam bahasa Arab, akan membantu kita untuk lebih khusyuk dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu juga kita bisa jadikan sebagai alat komunikasi dengan orang-orang yang berbangsa Arab. Dan bahkan sekarang ini bahasa Arab juga sudah banyak dipahami oleh seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Semoga Allah SWT memberikan motivasi, dorongan, tekad, niat yang baik untuk mempelajari bahasa Arab dengan sungguh-sungguh. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.